Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedia Harapan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pemasaran perusahaan. Pemasaran secara definisi adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia sosial atau proses sosial dan manajerial dari konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan pihak penjual. Kegiatan pemasaran adalah harus memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan konsumen, kompetisi produk, aspek demokratis, dan aspek geografis. Pelaku penjual atau pengguna juga harus didukung oleh beberapa faktor seperti aliran komunikasi, arus barang dan jasa, perputaran uang, dan arus informasi. Adapun definisi produk atau barang dibagi menjadi dua tipe berdasarkan penggunanya, yaitu yang pertama, klasifikasi barang atau produk konsumen. Yang kedua, klarifikasi barang produk industri. Kemudian, kemampuan perusahaan dapat menentukan kekuatan, memiliki kemampuan untuk membaca pergerakan pasar, menganalisis pesaing dengan baik, melakukan evolusi dan revolusi teknologi, dan terakhir, memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang kuat merupakan landasan dari kinerja suatu perusahaan. Namun, landasan atau fondasi tidak ada artinya apabila tidak ada bangunan yang di atasnya. Bangunan itu adalah strategi perusahaan. Jadi, budaya perusahaan yang kuat akan memberikan kontribusi yang optimal apabila di atasnya terdapat strategi usaha yang baik. Syarat keberhasilan implementasi budaya perusahaan adalah komitmen yang sungguh-sungguh dan top manajemen. Apabila pimpinan puncak tidak meyakini budaya perusahaan yang dirumuskan, pasti budaya perusahaan tidak akan jalan. Sebaliknya, jika pemimpin puncak memiliki komitmen, tidak dapat dipastikan budaya akan berjalan. Alasan utama tidak boleh mengabaikan budaya informal. Pembentukan budaya formal adalah karena dalam pelaksanaan budaya perusahaan nanti pasti akan menyebabkan konflik, terutama konflik kepentingan. Konflik yang terbesar adalah antara manajemen dengan operasional. Kemudian, pengertian dari manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut J. Bradley, manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditunjukkan oleh penggunaan model secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit mengeluarkan untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Beberapa dari definisi manajemen keuangan yang pertama yaitu manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif untuk menghasilkan laba. Kemudian yang kedua yaitu manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab sumber keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawab berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dan kemudian yang ketiga yaitu manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.
Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Penganggaran keuangan yang tidak lanjut dan perencanaan keuangan dan membuat detail-detail pengeluaran dan pemasukan. Pengelolaan keuangan yaitu penggunaan dana untuk memaksimalkan dana yang ada. Dengan berbagai cara, pencairan keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk personal kegiatan perusahaan. Menyimpan keuangan yaitu menyimpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Pengendalian keuangan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Pemeriksaan keuangan melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.